source jangan disamakan dengan control loop. Ya. Control loopnya SSC itu dia punya SFM control loop. Ya, karena dia basisnya adalah 17065. Tapi di kita itu adalah 17021. Jadi tidak ada yang namanya hutan control source, tidak ada. Produknya nanti Produk dinamakan control source setelah masuk di industri. Itu masuk di industri itu baru kategori control source. Ya, jangan dibilang hutan control source lain sisi tidak ada. Ya. Kalau mau menyebut itu adalah non ISCC certified forest. Jadi kalau mau mengelompokkan di bulknya itu di apa logiatnya, kelompoknya. Kalau mau membagi certified ISCC certified dan non itu aja. Bukan ISCC dan control source. Jadi di masa telepon belum masih ada Bukan menjadi temuan. ya sama jadi Karena di kita mengandung 17 atau 21 beda dengan FSC ya, 17 lagi. Di FSC karena ada siklus-siklusan sama dengan di PHP LSPLK ada siklus-siklusan. Dan di kita nggak ada siklus-siklusan. Yang bisa membagi menjadi kategori kontrol source itu adalah proses COC. Nah, proses COC di kita itu hanya terjadi di industri. Ya. Ya. Misalnya kalau misal certified ada. berarti dunia tidak bisa masuk ya. Beda produk. Dunia tidak bisa nah, ada kontrol dunia kan terperut pengeluaran ikan ya. Iya. Ini tentang confidentiality ya. Sering atas alasan confidentiality LS itu tidak mau berkirim laporannya ke IFCC. Padahal wajib ya, di standar wajib bahwa kalau di standar yang awal memang atas permintaan. Tapi sekarang lembaga sertifikasi wajib mengirim laporan ke IFCC. Ada yang namanya Pak. Saya nggak tahu orang itu. Saya ada. Jadi karena juga IFCC itu juga untuk menjaga integritasnya juga nggak mungkin membocorkan itu dengan alasan wah ini Pak confidentiality-nya kan kamu saja yang tanda kamu juga sebagai pemilik kamu juga menjaga itu ya. Karena gini, ketika ada persoalan di lapangan, ketika ada dispute, ketika ada kasus, yang pertama di-issue, yang pertama muncul di koran bahkan itu IFCC. Dan kita nggak tahu apa, tahu muncul gimana ini? Kita nggak baca laporannya, kita nyari summary-nya saja. Jadi persoalannya juga seperti apa sebenarnya? Nah ini salah satu alasan kenapa kita harus punya laporan. Ternyata kalau baru kompeten Pak. Ya. Ini kan yang kompeten. Nanti menilai kita sebagai bentuk kompetensi. Contohnya sudah expired. Yang nggak mau terpaksa itu ketahuan dan itu di ban ya auditornya di grounded. Ya kalau kompetennya, kalau kompeten dalam arti ini kompeten mandiri ya, punya sertifikat bisa saja degradasi ya. Kalau dulu yang saya ikutnya dulu ya
ikut event seperti ini. Iya, itu ya. Sasmin perlu gitu. Ya. Sasmin perlu gitu. Kalau misalkan kalau masih ternyata Ya kalau dia ya nggak boleh lagi audit. Nanti implikasinya pada LS-nya juga ya jadi jelek. LS di mata kliennya juga jelek, kliennya di mata bayarnya juga jelek. Sementara bayar dari kliennya itu tahu bahwa audit ya tidak berlaku lagi. Produknya dikirim itu tidak berhak lagi dia kok klaim sebagai certified product. Karena ketika bayarnya di sana tahu sudah bukan certified product. Iya itu bukan bayar. Kalau auditor itulah auditi ya dari AS itu kan tidak mesti dia tidak konten kan Mas? Ya, nah itu belum apa. Ini sekali lagi itu urusan internal komunikasinya ya, berhubungan dengan kliennya. Kami sebagai lembaga pengembang standar tidak berurusan dengan itu. Ya. Di sini jangan ditutup untuk mengikuti micromanajemennya auditor ditolak karena ini kan lembaga-lembaga karena syariat hukumnya sudah efektif dan akhirnya untuk audit berikutnya ditolak. Saya belum nanti padahal saya belum pernah Ya. Itu apakah auditnya dinyatakan langsung gagal semua? Auditnya juga dinyatakan. Auditnya dinyatakan gagal, audit reportnya dinyatakan gagal. Untuk satu bidang saja atau untuk tim Seluruhnya harus di-audit. apakah berdampak ke personil lainnya? Enggak ya, aku dan aja, aman. Aman dong, saya tahu maksudnya itu aman. emang memang ada. ini nggak ada. Jadi ada tanggung jawab tim, ada tanggung jawab personal. Nah sebenarnya gini, LS itu bisa melihat mana-mana saja yang auditor yang masih paling kecilnya. Dulu memang kita pasang di website auditor SFP maupun ini. Nah, tapi di perkembangan di Eropa itu tidak boleh memasang untuk kepentingan melindungi privacy, data privacy itu ketat sekali di Eropa. Jadi di PNC di dunia internasional nggak boleh menampilkan data auditor pribadi di data auditor. Tapi kalau misalnya LS minta ke ICC akan kita serahkan. Siapa saja yang masih valid jadi validitas sertifikat auditor itu dalam 1 tahun berlaku 2 kali ya. Jadi berakhir Juni dan berakhir Desember. Kalau dia training sebelumnya misalnya Februari, tahun ini 2025 Februari dia terakhir training, kan dia seharusnya training 2028. Maka dia masih punya kesempatan training 2028 kan bulan Juli 2028. Kalau masih tidak bisa ikut, jangan apa bisa ikut berikutnya. Ya sampaikan itu masih dalam tentang waktu ini. Yang waktu Iya, benar bisa itu kan. tidak ada program ini untuk dari FCC. Auditor favorit yang penilaian auditor favorit dan Iya, bisa diusulkan. tahun kali Ya, banyak kawan riba ada yang auditor banyak juga serapi 40 ya. bisa mas. Kalau personal seperti itu bisa kita pertimbangkan. Itu kan untuk menarik. Auditnya yang terbaik di sistem lain ini ternyata yang paling kompak. Ini mata sudah mas. Saya bisa berhitung. Bukan terbaik, favorit juga macam-macam.
Kocok. Ada yang ditanyain di luar konteks ini sedikit terkait dengan di lembaga sertifikasi itu terkait dengan apa tenaga atau tenaga ahli reviewer dengan PK itu apakah Oh ya, terima kasih. Ini ada yang ditanyain terkait dengan tenaga reviewer dan PK di suatu lembaga sertifikasi. Apakah itu bisa eksternal ya? Bisa eksternal. Kemudian apakah PK itu harus 2 orang atau cukup 1 seperti bisa jadi reviewer, bisa jadi PK? Di dalam standar, kalau kita acuannya standar, PK dan reviewer harus dari internal. Jadi harus karyawan tetap. Karyawan tetap. Tidak disebutkan karyawan tetapnya itu sebulan, 3 bulan, atau mana karyawan? Sekarang kita lihat definisi di aturan pemerintah yang namanya karyawan tetap. Tapi itu tidak bukan berarti seperti itu sebulan, seminggu sebagai karyawan tetap. Itu masuk aturan karyawan tetap. Nah, sekarang dilihat aturan sebagai karyawan tetap itu berapa lamanya? Enggak, ini asumsi aja. Maksudnya supaya jelas. Kemudian berarti itu masih bisa mengaudit di tempat lain. Masih bisa ngaudit di tempat lain. Itu urusan lembaga sertifikasi. Waktunya habis. Oh iya, Waktunya habis. Boleh atau tidaknya itu kan diserahkan kepada lembaga sertifikasi masing-masing. Ya. Baik, Pak. Terima kasih. Tapi bisa audit kemana-mana. Kira-kira gitu kan Pak ya? Iya. Oke ya. Ya. Tapi informasi dari LS yang lain itu bisa, Pak. Itu apa? boleh. Reviewer itu yang eksternal ya, bisa ngaudit tempat lain. Oh iya, terserah. Ya. Ini saya sebagai Ya, ya. Terima kasih. Bisa tanyakan perkenan Oke. Kalau tidak ada lagi, Pak ini buat oke.